Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, kami bersyukur atas benih-benih cinta kasih yang telah Engkau tanamkan dalam diri kami sendiri. Bukalah telinga dan hati kami untuk dapat mendengarkan sabda-Mu pada hari ini. Dan ajarilah kami untuk terus mengembangkan cinta kasih dalam diri kami, sehingga kami semakin mencintai Engkau dan sesama secara nyata dalam hidup kami sehari-hari. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku, 'Kemana engkau pergi?' Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan mengisafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Karena mereka tetap tidak percaya kepadaku akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, manusia sering merasa takut ketika menghadapi kehilangan, perubahan atau masa depan yang tidak pasti. Kesedihan dan kekhawatiran dapat membuat hati menjadi lemah dan kehilangan harapan. Situasi seperti inilah yang dialami para murid ketika Yesus berbicara tentang kepergiannya dalam Injil hari ini. Para murid merasa sedih karena mereka tidak siap berpisah dengan guru yang selama ini berjalan bersama mereka. Namun di balik kesedihan itu, Yesus memberikan penghiburan dan harapan bahwa Ia tidak akan meninggalkan mereka sendirian. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus mengatakan bahwa kepergiannya justru membawa kebaikan karena Ia akan mengutus Roh Kudus Sang Penolong. Roh Kudus akan datang untuk menyadarkan dunia tentang dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dosa terbesar manusia adalah tidak percaya kepada Allah dan menolak kasih-Nya. Seringkali manusia hidup menurut kehendaknya sendiri dan melupakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Kehadiran Roh Kudus menjadi terang yang membantu manusia menyadari kesalahan dan mengajak manusia kembali kepada jalan yang benar. Saudara-saudari, Roh Kudus juga menuntun manusia kepada kebenaran sejati, yaitu hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Dunia sering menawarkan banyak hal yang dapat menjauhkan manusia dari Tuhan, seperti egoisme, kebencian, dan keinginan akan kesenangan duniawi. Namun Roh Kudus memberi kekuatan
agar umat beriman tetap setia kepada iman dan berani hidup dalam kasih. Penghakiman yang disebut Yesus menunjukkan bahwa kuasa kejahatan pada akhirnya akan dikalahkan oleh Allah. Melalui Injil ini, kita diajak untuk membuka hati terhadap karya Roh Kudus dalam kehidupan sehari-hari. Roh Kudus bekerja melalui doa, sabda Tuhan, nasihat orang tua, pembinaan, dan juga pengalaman hidup yang membentuk diri kita menjadi lebih baik. Dalam kehidupan keluarga, pendidikan, pekerjaan, maupun panggilan hidup, kita perlu meminta bimbingan Roh Kudus agar mampu hidup dalam kebenaran dan menjauhi dosa. Maka, hidup kita semakin menjadi kesaksian iman yang membawa damai dan harapan bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati. Ya Tuhan, berilah kami keberanian untuk berjalan dalam kebenaran-Mu, meskipun dunia di sekitar kami penuh dengan tantangan. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Semoga kita sekalian dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.